maka kita perlu men-setting terlebih dahulu rumusnya pada Microsoft Project. Kita masuk ke setting baseline. Silakan komentar dan beri masukan untuk video ini lebih baik. Kita lanjut di video. Tahap model schedule project ala Safriandi, MS PAS nomor 4, aplikasi. Jangan di-download, pelajari saja melalui video ini ya. Halo, saya Safriandi, saya pemilik akun Facebook bernama MS Project ala Safriandi. Di sana saya banyak membahas proyek dengan gaya Safriandi. Silahkan teman-teman ikut Facebook saya. Kita ngelanjutin. Jadi setelah planning, lalu kita buat perhitungan bobotnya. Maka selanjutnya adalah menjadikannya schedule. Caranya adalah setting baseline. Dengan men-setting planning, kita sudah menguji jadwal kita untuk dibandingkan dengan aktual lapangan. Artinya, planning kita sudah jadi scheduling. Ini tahapnya ya, kita di posisi setting baseline-nya. Jadi teman-teman silahkan pause terlebih dahulu, lalu lihat di description, download file ini, supaya teman-teman bisa belajar langsung praktek, tapi berikan donasi seikhlasnya. Yuk kita ambil filenya. Ya, nanti teman-teman akan melihat ini. Buka saja nomor 12. Ini dia. Jadi teman-teman tonton dulu video sebelumnya agar bisa mencapai tahap ini. Perhatikan di sini, bar-nya masih 1. Bar-nya masih 1 dan saya sekarang di posisi table cost. Jadi view table cost. Sekarang posisinya di table cost. Di table cost ini teman-teman bisa melihat ada namanya fixed cost, ya, ada accrual cost, cara bayarnya, ada total cost. Di materi sebelumnya kita ada membahas tentang fixed cost, accrual. Nah, kita lanjut saja. Di sini ada total cost. Lalu di sini ada baseline. Apa itu baseline? Karena ini materinya tabelnya table cost, maka sebetulnya baseline itu adalah budget. Baseline itu adalah target. Baseline itu adalah rencana. Jadi kalau sini adalah uang, maka rencana uang. Tapi kenapa cost-nya, baseline cost-nya masih 0? Ya, karena ini sebetulnya belum schedule. Ini masih planning. Jadi ciri-ciri planning itu adalah baseline cost-nya atau baseline ininya itu masih 0 dan gancatnya masih 1 bar. Nah, kita akan lakukan perubahan planning menjadi scheduling. Caranya adalah ambil project, ambil set baseline, ketik, klik. Ya, teman-teman lihat di sini. Di sini baseline cost-nya sudah berisi, lalu terlihat di sini bar-nya juga sudah berubah. Bar-nya menjadi 2. Ada rencana dan ada aktual. Tapi di sini aktualnya masih belum dilakukan karena masih 0 lah, belum ada aktual. Sehingga di sini juga teman-teman lihat aktual cost-nya masih kosong. Remaining-nya juga masih sama dengan total cost atau kenapa masih 0 ya karena belum dilakukan. Kalau kita mau lihat kurva S-nya Pak, ya seperti janji kemarin, kita akan bisa lihat kurvanya. Ini dia kurvanya. Ya, teman-teman lihat di sini ada kurvanya. Ya, ini ada kurvanya. Terus kenapa nggak dingin-dingin amat? Ya, beginilah sebenarnya sesuai dengan kondisi. Karena pemancangan itu biasanya volumenya atau nilainya juga besar. Makanya besar. Oke, kita akan bahas ke tracking. Tracking adalah memasukin aktual lapangan sehingga didapat progres pelaksanaan lapangan langsung dari Microsoft Project. Jadi ini tahapnya schedule di tracking. Kita akan lakukan tracking untuk mendapatkan hasil evaluasi. Tahapnya adalah pertama set baseline dahulu. Untuk menjadikan planning menjadi schedule, perlu dilakukan set baseline. Setelah itu tentukan tanggal tracking. Sebelum memasukkan aktual lapangan, harus ditentukan dulu status date schedule kita, agar kita bisa mengetahui berapa progres yang didapat.
Nomor 3, memasukin aktual lapangan. Masukkan data mulai pekerjaan atau selesai pekerjaan. Atau hasil kerja dapat dimasukkan pada tanggal status date. Jadi volumenya bisa dimasukkan. Hasilnya adalah berupa nilai progres dan laporan dashboard. Kita menggunakan dashboard ala Safriandi. Jadi ini proses dashboardnya. Kita langsung aja prakteknya. Kita buka file nomor 13. Ini dia filenya. Kita pertama adalah menukar menjadi view progress. Terlihat di sini hasilnya masih 0. Belum ada hasilnya. Nah, kita akan lakukan periodik evaluasi. Jadi kita akan lakukan di tanggal 1 project information. Lakukan ini di tanggal 1. Oke. Terlihat di sini tanggal 1 langsung terisi warna merah. Atau tanggal ini adalah tanggal status date kita. Terlihat juga di sini keluar langsung bobot 0,15. Artinya sampai tanggal 1 ini rencananya adalah 0,15. Di sini masih 0, ya iyalah karena kita belum lakukan tracking. Oke, kita lakukan tracking. Pengukuran. Kita anggap pengukuran memang sudah dilakukan. Kita tinggal mark on track lalu keluar di sini. Ya, teman-teman kalau belum punya menu Microsoft Project ala Safriandi, lihat di video membuat menunya ya. Kemudian di sini juga direksi CAD kita anggap juga sudah dilakukan 1 hari, keluar progresnya secara otomatis. Ya, kita lakukan saja secara standar dulu ya. Lakukan standar sampai di sini, kita lakukan standar saja. Kita pilih yang mudah-mudah saja tanpa hambatan dahulu. Kelihatan semua sudah terisi. Untuk mobilisasi ini bobotnya 0. Kenapa 0, Pak? Ya karena pemancangan itu harga mobilisasi, harga alat pancang itu langsung masuk di dalam harga pemancangan. Nah, kenapa ada mobilisasi? Karena secara urutan memang harus datang dulu alatnya, baru kita bisa lakukan. Jadi kita buat schedule kedatangan alat di sini. Misalnya alatnya belum datang sampai saat kita mengevaluasi. Kita cukup buat reschedule, maka ini akan mundur ke belakang. Ya, terlihat mundur ya. Bobot yang sudah didapat adalah 0,15. Rencananya 0,15. Artinya tidak ada deviasinya. Deviasinya kosong. Namun terlambat. Kenapa terlambat? Karena di sini schedule kita mundur. Karena tadi mobilisasi alat pancang itu adalah pekerjaan kritis. Kita bisa lihat dashboardnya, ambil report, kemudian ambil custom, ambil dashboard di sini. Ya, terlihat di sini pekerjaan sudah dikerjakan 4 hari, sisa waktunya adalah 266. Kemudian di sini ada kurva S-nya, di sini ada bobotnya 0,15, rencananya 0,15, tidak ada deviasi. Kemudian di sini waktunya mundur terlambat 4 hari. Ini kita bisa rubah menjadi tampilan cukup 3 saja. Nah, di sini kelihatan ya 3. Ini adalah zoom dari kurva S ini. Kita ke gancak lagi. Kalau begitu kita akan lakukan tracking di tanggal 8. Bagaimana kalau di tanggal 8? Perhatikan di sini ya. Atau kita copy dulu ini menjadi bobot di minggu sebelumnya. Ya, kelihatan di sini bobot periode ini kosong karena minggu sebelumnya adalah ini. Kita akan tracking di periode 8 atau minggu kedua. Kita ambil di sini tanggal 8. Maka secara otomatis garis merahnya pindah dan sampai tanggal 8 kita harus dapat bobot 2,58 atau bobot rencananya adalah 2,58. Katakanlah ini kita mark on track, jadi sesuai rencana, ini juga sesuai rencana. Semua kita buat dulu sesuai rencana. Untuk kasus-kasus tracking, saya punya beberapa video untuk tracking, jadi tracking sangat penting untuk memasukin aktual lapangan. Terlihat di sini zona A pemancangan adalah bobotnya 0,89. Saya bagi 2 dulu layarnya. Lalu klik kanan di sini saya ambil task use. Teman-teman kalau yang punya file ini yang sudah download bisa lakukan hal yang sama terhadap di filenya.
Jadi perhatikan di sini pekerjaan sudah berjalan 3 hari. Di sini hours, kalau hours kita bisa rubah menjadi durasi. Caranya ambil file option, kemudian schedule, rubah ini hours jadi day. Oke, kelihatan di sini durasinya adalah 3 hari ini sudah berjalan 3 hari. Di sini Microsoft Project menyebutkan Microsoft Project menyebutkan bahwasanya bobotnya 0,89, aktual pekerjaan pemancangan adalah 268,29. Itu dasarnya adalah ini, atau rencananya adalah ini. Jadi 626 meter dibagi 7 hari, itu dapatnya adalah 89,43. Pak, aktualnya di lapangan nggak segitu. Maksudnya aktualnya kalau hari pertama ini hanya dapat 30 misalnya. Coba perhatikan di sini ya. Perhatikan 0,89 ini. Kalau ini saya rubah jadi 30. Enter. Oh sorry. Ya, kelihatan sini. Kelihatan di sini langsung berubah jadi 0,69. Dan volume jumlah totalnya di sini juga berkurang. Pak, hari kedua kita juga masih kecil Pak, misalnya masih 50 Pak, misalnya, atau ya 50. Hasilnya bagaimana Pak kalau ini 50? Apakah progresnya berubah? Ya, progresnya berubah. Coba lihat. Berubah jadi 56. Hari ketiga kita besar Pak, bahkan sampai 250 Pak. Ya, misalnya ya, bobotnya, volumenya benar-benar gede di hari ketiga tanggal 8, buat aja di sini. Kita lihat progresnya jadi seperti apa. Progresnya menjadi 1,09, tinggi. Ya, tinggi, dan sini kita lihat bahwasanya totalnya adalah 330. Nah, kita bisa lihat juga di sini. Di sini ada produktivitas berikutnya. Dan terlihat di sini, karena produktivitas kita tinggi, maka sebetulnya kita bisa hapus di hari ini, atau kita bisa lebih cepat. Jadi ini kita bisa hapus saja. Ya, jadi ini maju. Jadi rencana 7 hari jadinya 6 hari. Sorry ya. 7 hari jadi 6 hari. Nah, kita lihat di sini, ini pekerjaan ini produktivitasnya lebih tinggi gitu ya. Oke, kita lihat produknya, hasilnya adalah 1,45, sementara rencananya 2,58, aktualnya adalah 1,6 sampai periode ini ya. Nah, jadi minusnya adalah 0,98. Bagaimana dengan dashboardnya? Dashboardnya seperti ini. Waktu pelaksanaan sudah 11 hari. Sisa waktu adalah 259. Bobot kemarin adalah 0,15. Hari periode ini 145, hasilnya 1,6. Jadi minusnya 0,98. Progres kita mundur 3 hari. Terlambatnya 3 hari ya, lihat ini. Tadi kemarin tuh 4 hari. Jadi ini jadi 3 hari karena ada percepatan. Ya, ini biayanya. Nah, kita bisa tambah ini satu baris lagi. Nah, ini jadi gini ya. Kita ke Gantt. Ini secara otomatis bisa keluar. Dan kalau kita pengen mencetak, kita cukup hapus saja yang 0. Maka ini dapat dicetak menjadi report kita, progres kita. Jadi ini bisa dicetak menjadi laporan progres kita. Oke, kita kembali ke PowerPoint. Laporan dashboard. Laporan kondisi proyek kita buat dalam bentuk dashboard yang berisi nilai target saat peninjauan, nilai minggu sebelumnya, saat ini, dan hingga saat ini. Ada juga deviasi dari target. Grafik kemajuan proyek itu secara otomatis juga akan terlihat. Estimasi keterlambatan proyek juga, setiap milestone atau serah terima juga akan terlihat.
pada panel kemudi atau mobil atau sering disebut dashboard. Jadi di depan mobil kita tuh, di depan setir kita tuh ada yang namanya dashboard. Kita dapat melihat beberapa indikator, baik itu kecepatan, bahan bakar, dan informasi lainnya. Prinsipnya kita nggak perlu cek colok-colok minyak, tapi kita sudah tahu BBM kita sudah sampai segini. Ya, nah informasi ini sangat penting untuk kita ketahui agar kita mengetahui kondisi mobil kita. Dashboard jadwal proyek MS PAS. Jadi saya membuat dashboard ya agar kita bisa melihat nilai target saat ini, nilai progres sebelumnya, grafik kemajuannya, estimasi keterlambatannya, ini bisa kita lihat. Bentuk dashboardnya seperti ini. Kemudian nomor 1 itu ada informasi tentang schedule kita atau proyek kita, siapa yang ngerjakan, terus waktu yang sudah digunakan, sisa waktu. Kemudian ada nilai biaya. Jadi kontraktor sudah nilainya udah 1,1 miliar dari 18 miliar. Kemudian harusnya 1,5, jadi sini ada minus 300-an. Ini kelihatan schedule kita masih di bawah rencana. Kemudian ini adalah progres dalam bentuk bobot. Minggu lalu 2,57, minggu sekarang 6,57 atau naiknya 4, minusnya 1,71, ini minusnya. Kemudian ada grafik kurvanya, ya grafik pembiayaannya. Dan kalau kita zoom jadinya seperti ini, jadi yang kecil ini kita zoom jadinya seperti ini. Kemudian ada tanggal, di sini kelihatan ada tanggal, dan di sini mundur 3 hari, terlambat 3 hari. Kemudian ada milestone-nya. Jadi ini tabel, ini dashboard bisa menjadi summary report untuk progres kita. Apakah ada dashboard pada jadwal proyek Anda? Kalau nggak ada, yuk kita belajar bersama di PAPI agar jadwalnya punya dashboard. Saya tunggu komentarnya. Saya Safriandi bersama PAPI berusaha mengedukasi praktisi konstruksi dengan tekad demi Indonesia, khususnya dunia konstruksi berkualitas secara manajemen. Sampai jumpa, terima kasih.